Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau ngomong dari hati ke hati. Karena ada beberapa orang yang hari ini ngerasanya sudah lelah, capek ngadepin hidup ini rasanya. Beratnya bukan main. Kenapa sih Tuhan aku harus ngalami seperti ini? Ada orang-orang ngerasanya sudah jenuh banget. Pingin ngalami terobosan, belum terjadi terobosan. Pingin ngelihat mujizat, belum terjadi mujizat. Sudah berdoa minta pertolongan Tuhan, belum juga terjadi. Sudah setia ngikut Tuhan, melayani Tuhan. Rasanya sampai jenuh, lelah, capek, pingin nyerah kadang. Saya berpikir itu yang kadang terjadi pada diri kita. Kita kadang dibawa ke dalam perjalanan yang melelahkan. Apalagi kalau kita ini mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ngadepin persoalan satu belum selesai, kita harus ngadepin yang lain lagi. Persoalan satu mulai kelar, ditambah lagi yang lain. Seakan-akan tidak pernah berhenti. Ada beberapa orang yang terlibat pelayanan, tapi juga sudah lelah rasanya, capek, pengen nyerah saja. Kok seakan-akan sudah melayani Tuhan, kok Tuhan belum bikin pertolongan. Kok saya malah mengalami hal yang kejadian seperti ini yang tidak pernah aku pikirkan, aku duga. Kalau itu kejadian baik masih oke, kok kejadiannya tambah memberatkan. Banyak orang mengalami masa-masa sulit dan masa-masa tertekan. Aku ini udah berusaha jadi suami yang baik loh. Tetapi kok istriku kenapa seperti itu? Keluargaku kenapa hancur? Kenapa aku digugat cerai? Aku sudah berusaha menjadi suami yang baik, tetapi aku dapat perlakuan seperti ini. Banyak orang mempertanyakan apa yang terjadi atas hidupnya. Kenapa ini terjadi? Kenapa aku ngalami seperti ini? Kapan selesainya? Aku sudah lelah, aku sudah jenuh, aku sudah capek. Pingin angkat tangan. Bapak Ibu, kadang kita diperhadapkan dengan masa-masa sulit yang kita sendiri nggak tahu ujung pangkalnya seperti apa. Sampai kita nggak ngerti harus bagaimana lagi, melakukan apa lagi. Sudah mentok, sudah kebentur tembok. Kanan kiri rasanya sudah tertutup. Kalau kita sudah ngalami pada titik itu, datang aja kepada Tuhan. Lihat ke atas. Kanan kiri sudah tertutup, lihat ke atas. Menyerah. Saya belajar dari apa yang Daud alami ketika dia mulai diurapi menjadi seorang raja. Dia pikir dia mengalahkan Goliat dan menjadi mantunya raja. Mungkin Daud berpikir, wah aku ini dalam lingkungan istana nih, sebentar lagi aku benar-benar diurapi menjadi seorang raja. Ternyata perjalanannya dari diurapi Tuhan sampai menjadi raja dibutuhkan kurang lebih dari umur 16 tahun dipromosi raja, jadi raja kurang lebih umurnya 30 tahun itu butuh waktu yang lama loh. Dibutuhkan waktu yang lama. Loh kenapa kok dibutuhkan waktu yang lama? Pada waktu itu Daud dikejar-kejar seluruh tentara Israel. Bahkan mertuanya sendiri kejar-kejar dia untuk bunuh. Untuk binasakan bahkan. Karena merasa ini orang sudah mengacau. Bikin kesel dan bikin jengkel. Tapi Tuhan tetap pelihara. Daud sampai titik akhirnya sebelum dipromosi menjadi seorang raja Israel yang termasyhur. Tetap mengalami proses. Tetap mengalami perjalanan yang tidak enak. Dia sudah nangis rasanya. Bapak Ibu meski baca seluruh kitab Mazmur, apa yang dilakukan Daud ketika dia tertekan? Dia jerit sama Tuhan. Bahkan beberapa hari sebelum dipromosi menjadi raja pun, dia mengalami masa sulit ketika jarahannya, anaknya, istrinya, semuanya dijarah. Bayangkan Bapak Ibu, mau dilemparin batu, mau dibunuh pengikutnya meninggalkan dia. Tetapi Tuhan tetap menyertai Daud. Daud tetap menguatkan hatinya ketika di Siklak. Ini kejadian ada di Siklak. Ketika dia mau dilemparin batu, ditinggalkan pengikutnya, ngalami masa-masa sulit yang berat. Mungkin dia mau nyerah. Tetapi Daud itu melihat Tuhan, ngalami Tuhan, sudah melihat pertolongan Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Dia menguatkan hatinya. Tinggal beberapa waktu saja. Akhirnya dia dipromosi jadi raja. Bayangkan kalau dia di akhir mau dipromosinya dia mulai nyerah. Dia mau putus asa. Rasanya tidak kuat, gak mampu lagi ya Tuhan. Terus dia nyerah, gak bakalan jadi raja. Yusuf juga mengalami yang sama. Sampai mimpinya mulai muncul dan sampai mimpi itu digenapi dibutuhkan waktu yang lama. Alami proses yang luar biasa. Daniel ngalami yang sama. Paulus pun
di perjanjian baru ngalami yang sama. Sudah melayani dengan tulus, dengan murni, masih diserang oleh nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh di Alkitab, mereka semua mengalami perjalanan yang rasanya mereka kalau bisa putus asa. Tapi ternyata dia tidak putus asa. Akhirnya dipromosi Tuhan, dan kita belajar banyak hal dari kejadian-kejadian ini. Bapak Ibu, kalau engkau sedang mengalami masa sulit, dalam hal apapun, dalam urusan keluarga, suami, istri, urusan bisnis, urusan anak, urusan apapun juga pelayanan, rasanya udah capek lah Tuhan aku. Dari tahun ke tahun seperti ini. Rasanya kok engkau nggak tolong. Rasanya engkau kok nggak biarkan. Tuhan tidak pernah biarkan kita loh. Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan tidak biarkan kita keleleran menderita sendiri. Kadang Tuhan biarkan sebentar, tapi di sudut tempat yang lain dia memperhatikan kita, melihat reaksi kita. Tuhan sedang persiapkan kita. Sampai hari ini kita bisa menikmati segala sesuatu. Masih bisa hidup, makan dengan kenyang, menikmati fasilitas yang ada. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau sampai cita-cita kita, persoalan kita, keinginan kita itu belum terwujud, apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, apa yang kita doakan, apa yang kita gumulkan, belum terjadi terobosan, dan kau sudah hampir capek, nyerah rasanya, kau tidak akan menikmati janji Tuhan. Daud tidak akan menjadi Daud kalau sampai di Siklag dia nyerah. Ternyata dia menguatkan hatinya sama Tuhan. Rasul Paulus juga sama. Daniel lebih mengalami hal yang mengerikan. Padahal di awalnya dia menjadi orang yang dipercaya oleh raja. Tapi ketika dia mengalami proses, dia harus dimasukkan dalam gua singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dapur perapian yang panas sekali. Oh ibu, ngalamin apa hari ini? Keuanganmu, bisnis, usahamu, keluargamu, pelayananmu sudah mentok bertahun-tahun gak ada terobosan. Wis nyerah sajalah rasanya. Kok rasanya Tuhan gak tolong? Kok rasanya Tuhan biarkan? Apa benar Tuhan biarkan? Bukankah setiap hari Tuhan tolong hidupmu? Bukankah Tuhan tiap hari Tuhan tolong kita? Bukankah Tuhan selalu memperhatikan kita? Tuhan kirim orang-orang tertentu dalam kehidupan kita untuk menopang, meneguhkan. Bahkan Bapak Ibu dengar firman yang saya sampaikan hari ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Supaya engkau ngerti bahwa Tuhan mempedulikan hidupmu. Tuhan tak meninggalkan hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita rasanya capek dan jenuh, lelah dan pingin putus asa. Karena apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, apa yang kita doakan belum terkabul. Belum mengalami breakthrough dan terobosan. Kalau hari ini kondisi kita buruk, keadaan kita tidak enak, hati kita rasanya kering, kerontang, bukan berarti Tuhan gak baik. Tuhan tetap baik adanya. Hanya kita mau menyelaraskan cara pandang kita, pola pikir kita ini di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang coba kita akan buka di Mazmur pasal yang keempat, ayat pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, ini Mazmur Daud. Ini Mazmur Daud ini yang ngomong. Daud sendiri yang ngomong. Kalau dia bermazmur seperti ini, dia nyanyikan waktu kesesakan, dia nyembah Tuhan loh. Bukan gerutu, bukan ngomel. Dia omongin keluhannya di hadapan Tuhan. Perhatikan. Apabila aku berseru, jawab aku ya Allah. Daud pingin semua pergumulannya dijawab Tuhan. Dijawab Tuhan. Daud pingin ngalami terobosan yang membenarkan aku. Dan di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengar doaku. Ini Daud dalam kondisi susah, kondisi terjepit. Di dalam kondisi terjepit, dia juga menjelaskan. Dia semakin mencari Tuhan, ingin mendekat dengan Tuhan. Banyak orang ketika mengalami masa sulit, yang dicari pertama kali bukan Tuhan, pertolongan orang lain. Ketika nggak didapatkan, dia sakit hati dan kepahitan. Kenapa kok Tuhan diizinkan aku ngalami ini dan itu? Kalau Tuhan izinkan kita ngalami ini dan itu, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Justru Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Yang ngikutin saja proses kesabaran, proses hidup takut akan Tuhan, proses mengikuti kehendak Tuhan, step by step berjalan dalam ketepatan ilahi. Bukan mau kita sendiri, tapi kita jalan sejalan sekehendak Tuhan. Dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Bukankah selama ini sudah terbukti bahwa kita selama hidup ini
Kita udah ngalami banyak pencobaan, ngalami tekanan, Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tetap tolong kita. Harusnya kita melihat semua kebaikan Tuhan. Kita melihat semua pertolongan Tuhan itu sebagai jaminan atas masa depan kita. Kalau hari ini kita ngalami kesesakan, yang kita nggak tahu ujung pangkalnya seperti apa, jalan aja sama Tuhan. Nggak perlu kita ngomel, nggak perlu kita gerutu, nggak perlu kita ngeluh. Kadang kita itu dibawa seperti di tempat di jalan buntu yang seakan-akan kita itu nggak tahu meski ngapa-ngapain lagi loh. Kadang itu diizinkan Tuhan supaya hati kita tuh nempelnya sama Tuhan, bukan nempel yang sama yang lain. Kalau hati kita ini nempelnya sama Tuhan, hati kita semakin diubahkan. Hati ini harus nempelnya sama Tuhan. Saya tahu beberapa orang akhir-akhir ini konseling sama saya, cerita sama saya, nelpon sama saya. Mereka sedang masa-masa sulit, masa-masa yang berat. Tuhan kok begini ya? Aku ini sudah berdoa loh. Aku ini sudah bayar harga. Aku ini sudah puasa. Aku udah nyembah kok belum terjadi terobosan. Bukan berarti Tuhan biarkan kita. Tuhan perhatikan. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan atas hidup kita. Sesuai dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Maunya waktu kita cepat dipromosi, cepat diberkati, cepat diangkat, cepat ngalami kesembuhan, ngalami mujizat, ngalami hal-hal yang ilahi. Tetapi menurut waktu Tuhan berbeda. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Justru kita ngikutin waktu Tuhan. Kita ngikutin waktunya Tuhan. Kita nurut dengan waktunya Tuhan. Sampai kapan? Ya sampai kerelaan Tuhan sendiri. Kita nggak punya apa, nurut aja. Jalan aja sama Tuhan. Ngikutin aja sama Tuhan. Tuhan nggak pernah biarkan kita kok. Dalam masa kesesakan kayak apapun, Tuhan nggak akan pernah biarkan kita sendirian. Saya sudah ngalami sejak melayani Tuhan dari tahun 97 sampai hari ini. Saya ngalami banyak pasang surut. Seakan-akan nggak ada pengharapan. Besok nggak tahu lagi mau ngapain. Besok nggak, seakan-akan udah tertutup. Belum lagi ngalami tekanan. Beberapa tahun yang lalu mengalami tekanan, himpitan yang berat sekali. Rasanya mau nyerah. Nggak taunya sampai hari ini Tuhan promosi, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Bukan berarti kita ikut Tuhan itu jalannya mulus dan enak. Kadang kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Hanya kita perlu benar-benar bergantung sama Tuhan. Jangan nyerah. Kalau engkau sudah lelah dan capek rasanya udah mau tinggalkan lawis. Lebih baik kok kayaknya lebih enak kayak hidup kayak orang dunia ya. Mereka melakukan ini dan itu, ternyata kok mereka hidupnya bahagia dan malah diberkati. Dengerin baik-baik. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar atas hidupmu. Tidak hanya itu saja. Tuhan sedang memperubah hatimu. Tuhan sedang merubah hati kita. Tuhan sedang meremukkan hati kita sampai kedalaman ini loh. Ada orang-orang yang rasanya nyerah dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan bisnisnya, dengan usahanya, dengan pelayanannya. Wes Tuhan, aku kok lelah dan capek. Kenapa sih kok Tuhan kayak begini terus-terusan? Dan terulang lagi. Rasanya jauh dari hidup menikmatin terobosan, breakthrough dan kemenangan. Kok aku sampai hari ini masih di tempat ini terus Tuhan? Sedang orang-orang lain sudah berjalan dengan cepat sekali. Kapan aku Tuhan ngalami itu? Kalau engkau orangnya hari ini, Tuhan perhatikan hidupmu loh. Tuhan lihat apa yang dalam hatimu. Di Mazmur 118 ayat yang kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Dalam kondisi sesak ya berdoa sama Tuhan. Tambah justru bangun keintiman sama Tuhan. Tuhan mau apa sih dalam kejadian seperti ini? Aku capek loh Tuhan. Nanti kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita lelah, kita capek. Akhirnya kita gerutu ngomel, nyalain orang lain. Justru dalam kesesakan kita harus berseru sama Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Tuhan kita itu Tuhan yang sudah terbukti. Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu dan Tuhan yang akan menolong kita di masa depan. Tuhan yang mempromosi kita di masa lalu dan di masa depan Tuhan akan promosi double porsi. Tuhan yang di masa lalu pernah menolong kita, menyembuhkan kita. Kita mengalami mujizat terobosan. Di masa yang akan datang Tuhan akan lakukan double porsi. Hanya ngikutin mau Tuhan saja. Memang tidak berat. Menunggu waktu dipromosi, diangkat,
digenapi semua rencana Tuhan itu dibutuhkan waktu yang lama. Daud butuh waktu yang lama. Yusuf butuh waktu yang lama. Sampai rencananya Tuhan, mimpinya Allah yang ditaruh dalam diri Yusuf itu digenapi. By proses, ikut Tuhan itu by proses. Tetap Tuhan, waktu kita berdoa dan berseru di dalam kesesakan, Tuhan akan tetap nolong. Dan Tuhan tetap memberikan kelegaan. Tidak perlu khawatir lagi. Hanya kita perlu nempel sama Tuhan. Kita butuh Tuhan kok. Di Matius 11 ayat 28 ini saya pernah khotbahin beberapa kali ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan janji kok. Kalau Tuhan janji, Dia pasti genapi. Buktinya sampai hari ini bukankah Bapak Ibu masih sehat, melihat berkat Tuhan, menikmatin anugerah Tuhan, semuanya everything berjalan is okay, tidak kekurangan satu apapun, hanya apa yang Bapak Ibu doakan, kerinduanmu, keinginanmu belum tercapai dan belum mengalami terobosan, dan sekarang rasanya berjalan di tempat, gak ngalami apa-apa, bahkan beberapa orang malah meninggalkan kita, karena rasanya kita dianggap orang yang gak tepat, karena mereka merasa gak diberkati dengan hidup kita mungkin, atau merasa kita jadi orang yang gak diberkati, makanya dia menjauh dari kita. Kalau engkau ngalami hal seperti itu, bagus sebenarnya mendekati promosi. Daud ketika di Siklag ditinggalkan pengikutnya, dilemparin batu, dimaki-maki. Tetapi pada momen itulah terobosan terjadi. Dalam momen itulah sebenarnya promosi sedang mendekati hidupnya Daud. Dan selang berapa lama? Nggak lama dia dipromosi menjadi raja di Israel dan terkenal sekali. Bagian perjalanan hidup kita yang terendah hari ini, waktu kita cari Tuhan, waktu kita sembah Tuhan, waktu kita ingini Tuhan lebih dari apapun juga, kita cintai dan kasih Tuhan lebih dari apapun juga, kita berikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita kuatkan hati kita kejar Tuhan dan cari Tuhan. Sungguh-sungguh waktu pembuktian, di mana Tuhan gak tolong, di mana rasanya Tuhan tinggalkan, belum terjadi breakthrough dan terobosan, rasanya Tuhan gak tolong ini, kok belum dipromosi, kok belum ada awan sebesar telapak tangan ini, kok rasanya tambah hari tambah ruwet, tambah hari tambah kepentok masalah. Sebenarnya engkau sedang mendekatin promosi, tinggal tunggu waktu Tuhan. Masalahnya waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Di waktu Tuhan kita menunggu waktu Tuhan digenapi. Waktunya kita menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Waktunya kita cari Tuhan, kita kuatkan hati kita di hadapan Tuhan. Sekarang bagi orang-orang yang sudah mau putus asa, udahlah capek lah, aku wis lelah wis. Dengerin, tidak lama dari kau denger ini kau akan mengalami breakthrough dan terobosan. Waktunya cepat ketika kau memasuki titik terendah. Itulah waktu yang akan Tuhan adakan pembalikan keadaan. Waktunya pembalikan keadaan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menikmatin terobosan. Kita akan menikmatin breakthrough. Kita akan menikmatin semua yang baik yang Tuhan janjikan digenapi dalam kehidupan kita. Kadang memang Tuhan tuh bawa ke dalam titik-titik yang rasanya ini kok kering Tuhan. Ini kok gersang nih Tuhan. Ini kok aku sendirian Tuhan. Aku sudah capek loh, aku udah jenuh loh. Rasanya pengen nyerah saja. Sebenarnya Tuhan lihat hatimu, sampai kedalaman batinmu. Sungguh gak mencintai Tuhan. Sungguh gak mengasihi Tuhan. Sungguh gak beri hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Dia sedang mengurusin hati kita. Dia sedang merubah hatimu. Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu untuk sesuatu yang besar di masa-masa yang akan datang. Datang pada Tuhan, cari Tuhan. Gak ada solusi lain kok. Kalau sudah kepentokan pertolongan manusia, udah mentok. Cari pertolongan manusia manapun juga gak akan terjadi. Sudah deketin orang yang terkenal, orang yang hebat, orang yang kaya pun tidak akan terjadi. Tuhan sedang ngajarin, memberikan pengalaman pribadi hidupmu dengan Dia. Bukan manusia yang kamu andalkan, tetapi Tuhan sendiri. Amin. Saya berdoa buat orang-orang yang sedang menyerah. Hari ini saya mendengar berita yang kurang enak.
Karena siang tadi ada salah satu orang kirim WA dan ternyata itu hasil cek USG-nya dan didapatin payudaranya ada penyakit kanker ganas. Tidak mudah buat dia. Nangis terus, telepon nangis terus rasanya. Gak kuat, saya pun juga berat. Tetapi Tuhan punya maksud tertentu dan ajaib dalam hidupnya. Serahin tuh, saya bilang serahin hatimu sama Tuhan. Ini waktunya merasa masuk Tuhan. Bukan lagi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan sanggup bikin mujizat kok. Hari ini engkau sedang mengalami masa sulit apa? Keuanganmu. Sudah habis, duitmu habis. Malah dikejar hutang. Malah mau disita bank rasanya. Dengerin baik-baik. Itu waktu tepat. Tuhan sebentar lagi buka jalan. Tuhan pernah tolong saya di masa sulit. Tuhan tidak pernah biarkan saya di masa sulit. Saya pernah ngalami masa sulit. Benar-benar sulit banget. Rasanya capek loh Tuhan ngadepin kayak gini. 5 tahun saya ngalami masa itu. Hati saya semakin kuat, semakin cinta sama Tuhan. Semakin saya sembah Tuhan, semakin saya berikan hati saya sama Tuhan. Bereskan hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Mulutmu harus benar di hadapan Tuhan. Cara pandangmu harus benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib atas hidupmu mulai hari ini. Dia sedang bekerja dengan tidak terlihat matamu. Pelan-pelan kau hidupmu diseret pada tujuan ilahi, mendekatin terobosan, mendekatin pemulihan. Dan Allah sendiri akan bikin breakthrough dan terobosan. Jangan nyerah, jangan nyerah. Tuhan kita tetap baik kok. Tuhan sedang proses hatimu, Tuhan sedang bentuk hatimu. Cari dia. Tiba-tiba nanti kamu akan dikoneksi dengan orang-orang tertentu yang secara ilahi. Tiba-tiba kebuka jalan. Tuhan tuh mudah sekali bikin breakthrough dan terobosan. Mudah sekali. Tapi Tuhan sulit sekali merubah hati kita. Butuh waktu. Untuk bikin terobosan hanya sekejap saja Tuhan bisa sanggup lakukan. Membuat hati orang Mesir lembut dan membuat mereka memberi barang-barang yang diminta oleh orang Israel. Dan akhirnya orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mudah sekali. Tetapi Tuhan susah sekali mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel. Tuhan untuk bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan itu sangat mudah. Tapi benar nggak hati kita ini udah benar di hadapan Tuhan? Benar nggak didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau? Atau hanya kita mau kejar sesuatu yang maunya kita. Pokoknya semuanya harus terjadi ini, terjadi itu. Nggak terbentuk loh. Karaktermu nggak terbentuk, sikapmu nggak terbentuk. Akhirnya apa? Mudah jatuh dan mudah hancur. Daud tidak akan menjadi Daud, orang yang powerful dan berkuasa sekali. Sampai dia ditempa di dalam pelariannya, dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri. Yusuf tidak akan menjadi orang yang sangat bijaksana sekali. Menjadi orang kedua di Mesir dan dipercayakan banyak hal sampai dia dilatih. Dari hal kecil, mengelola rumah tangganya Potifar, semuanya dikelola dengan baik. Di penjara jadi juru minum, dia kelola dengan baik. Sampai suatu hari dipromosi menjadi mengelola sebuah bangsa. Hari ini, kalau engkau bisa mengelola hatimu, hari ini kelola hatimu, kelola emosimu, kelola amarahmu, kelola keputusanmu, penyerahanmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau bisa kelola hatimu sendiri, suatu hari Tuhan akan kirim orang-orang yang banyak sekali. Engkau bisa kelola hati mereka yang hancur untuk diubahkan, dipulihkan, menjadi seperti yang Tuhan mau. Hidup kita hari ini sedang dipersiapkan Tuhan. Saya pun hari ini dipersiapkan Tuhan. Dipersiapkan Tuhan. Semua orang itu mengalami proses yang sama. Bahkan di tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka hidup dekat dengan Tuhan. Paulus mujizat, tanda-tanda ajaib menyertai pelayannya. Petrus tanda-tanda menyertai pelayan. Rasul-rasul pelayan disertai Tuhan. Mereka punya salib yang berbeda-beda. Mereka pikul salib, sangkal diri dengan beban yang berbeda-beda sesuai dengan yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Bagian kita hari ini nikmatin saja. Ini bagian dari pikul salib sangkal diri kok. Kita sedang berjalan diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan lelah. Gak ada gunanya. Semakin kau nyerah, semakin kau putus asa, harusnya kau terima jatah yang besar yang sebentar lagi kau nikmatin, malah kau gak akan nikmatin. Kau ingin melihat terobosan dalam suamimu, dalam keluargamu, dalam istrimu, anak-anakmu, tapi kau udah nyerah rasanya. Mendingan aku hidup seperti orang dunia saja. Kalau kau seperti orang seperti itu, harusnya jatah yang kamu terima
dengan cepat terjadi malah ke pending jauh lebih lama. Proses menanti Tuhan adalah proses peremukan, proses kematian daging, proses penyangkalan diri kita, dan menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ini tidak gampang. Bapak Ibu dengerin khotbah saya itu mudah, enak didengar lagi. Tetapi waktu engkau menjalaninya, engkau butuh Tuhan loh. Secara ilahi, engkau butuh pewahyuan untuk tetap hidup benar, berlaku benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa hari ini, apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidupmu, engkau bisa berjalan menegakkan kepala, karena Tuhan sedang menopangmu, karena Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Kalau kita sampai hari ini lelah, capek rasanya, pingin nyerah saja, kuatkan hatimu. Seperti Daud menguatkan hatinya di Ziklag. Dia mencari Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan menjawab di masa kesesakan. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan memperhatikan semua detail dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Dia mengerti persis hidup kita ini sebenarnya sedang ngalamin apa di hadapan. Tuhan tahu persis detail kok. Kalau Tuhan tahu, Tuhan ngerti, Tuhan gak akan pernah biarkan kita sendiri. Tuhan akan proteksi, Tuhan akan jagai. Dan Tuhan ubah hatimu untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nyatanya Tuhan masih tetap berkati kamu. Berarti Tuhan gak tinggalkan kamu. Nyatanya Tuhan masih berikan napas hidup buatmu. Tuhan gak pernah tinggalkan hidupmu. Tuhan menyertai. Dan Tuhan belum selesai. Waktu kita menyerah, waktu kita berseru sama Tuhan, waktu kita benar-benar taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, waktunya Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Amin. Penyerahanmu hari ini akan menentukan seberapa cepat breakthrough dan terobosan terjadi dalam hidupmu. Nikmatin aja, jangan putus asa. Hari ini fokus ke hal yang ilahi, yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang struggle, sedang berjuang, mau putus asa rasanya, mau nyerah rasanya. Kok ngalami begini banyak pertanyaan, kenapa Tuhan ini terjadi? Kapan Tuhan ini terobosan pulih? Terjadi Tuhan. Dan itu belum terjadi. Dan kau sedang struggle dan bergumul. Hamba-Mu berdoa orang-orang ini yang sedang berjuang, berjalan bersama Tuhan, bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan lakukan sesuatu yang ilahi. Tuhan bikin mujizat dan tanda-tanda ajaib. Berikan kemauan dan kekuatan berjalan dalam ketepatan ilahi. Aku berdoa, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman ini menguduskan, menyucikan, nempel dalam kehidupan kami, terpahat dalam loh batin firman ini. Menjadi praktek hidup kami menyenangkan hati-Mu, Raja di atas segala raja. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus terjadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau dalam kedahsyatan